semua, selamat siang. Sahabat sehat RSUD Kota Bogor, kembali lagi di podcast kesehatan dengan saya Radi Adi Wiguna dengan tema hari ini, kapan dilakukan endoskopi pada anak. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama Dr. Sumadi ya, dengan spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, kabar baik. Biasa. Iya dok, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih dok tentang seputar endoskopi, karena mungkin banyak di sini sahabat sehat yang penasaran tentang apa sih endoskopi, harus kayak gimana dan sebagainya gitu dok ya. Kita ke pertanyaan pertama aja dok ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan endoskopi dok? Iya, selamat siang sahabat sehat dimanapun berada di Kota Bogor dan sekitarnya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Dr. Sumardi. Saya seorang dokter anak subspesialis gastrohepatologi. Jadi gastro itu bagian pencernaan, hepatologi bagian hati ya. Jadi memang topik hari ini cukup bagus ya Dr. Raditya ya, mengenai penggunaan endoskopi ya, karena memang sekarang kasus-kasus pencernaan cukup banyak ya Dr. Raditya ya. Jadi endoskopi itu adalah suatu tindakan medis ya yang dilakukan oleh seorang profesional Dr. Raditya, di mana kita untuk melihat bagian dari saluran pencernaan kita. Jadi itu terdiri dari alat ya, alat yang bentuknya itu kayak selang kalau kita cuci mobil kan ada selang gitu ya. Nah, tapi ukurannya lebih kecil cara dia ya. Jadi ukuran lebih kecil. Nah, kita masukkan ke dalam mulut ya, masuk lewat esofagus, nanti baru ke lambung, baru nanti ke usus halus duodenum gitu. Nah, endoskopi ada dua Dr. Raditya, ada yang itu yang saya belum barusan dari atas ya. Nah, itu namanya gastroskopi. Gaster itu lambung, nah kopi itu melihat gitu ya. Nah, baru yang dari bawah namanya Dr. Raditya. Nah, itu namanya kolonoskopi, kolon. Jadi kita melihat permukaan kolonnya itu seperti apa. Jadi dari anus kita masukkan, baru masuk ke rektum, baru nanti kolon descendent, transversum, ascendent, baru nanti cecum. Nah, itu untuk melihat adakah gangguan pencernaan di dalam saluran pencernaan tadi. Nah, ada satu lagi nanti namanya kapsul endoskopi. Jadi bentuk kapsul Dr. Raditya. Jadi kita telan, nah itu nanti bisa lihat itu. Nah, itu biasanya untuk melihat saluran-salurannya agak jauh Dr. Raditya. Jadi dia agak di usus halus gitu. Nah, karena selang itu kan terbatas. Nah, cuma memang ibu-ibu itu sahabat sehat Kota Bogor itu sadar nggak sih dok katanya gitu, atau pada anak-anak kan kita masukkan alat itu kan jadi kayak takut jadi kayak jahat gitu ya. Ya. Nah, biasanya itu kita tidurkan, jadi kita bius, tapi habis tindakan ya udah bangun lagi gitu dengan ahli-ahli profesional juga, dokter anestesi gitu ya. Jadi bukan ini biasanya kita kerjain oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional dokter. Berarti emang ada timnya sendiri dok ya untuk endoskopi ini dok ya? Iya, Oke. Yang seperti dijelaskan sama Dr. Sumardi, saluran pencernaan kita kan memang panjang ya, dari mulut, esofagus, lambung, usus sampai ke anus. Nah, sebenarnya dengan endoskopi itu dan dengan jenis-jenis saluran cerna yang berbeda fungsinya dan sebagainya, apa aja sih yang bisa kita lihat dok dari endoskopi itu? Iya, benar sekali Dr. Raditya. Jadi kalau saya ya, oke, kita mulai dari atas dulu ya. Misalnya saya masukkan scoop itu ya misalnya dari mulut ya, nanti ke hipofaring. Hipofaring itu antara dia begitu batas antara dia saluran napas dan saluran pencernaan. Nah, di situ biasanya saya lihat ada pasien-pasien yang misalnya alergi. Nah, di situ biasanya saya lihat suatu kondisi dia hipernodular Dr. Raditya. Nah, baru kita masukkan ke dalam lagi. Nah, beberapa case saya itu dia menyempit Dr. Raditya. Menyempit. Nah, otomatis kan pasien itu sering muntah gitu. Ternyata dia menyempit gitu. Nah, gitu. Agak masuk ke dalam, ada namanya sphincter lower esophagus. Nah, di situ dia biasanya pengikatnya itu agak longgar, dokter. Iya, jadi agak longgar. Nah, itu juga dia bikin asam itu reflux, jadi naik ke atas. Nah, naik ke atas. Kita ketahui pH daripada esophagus itu kan 4 sampai 6 gitu. Nah, begitu dia asamnya itu 1 sampai 2, jadi dia bersifat erosi. Nah, itu yang bikin dia misalnya dia esofagitis gitu. Nah, itu yang perih sekali. Nah, itu suka dengan gejala-gejala anaknya seperti mau muntah terus gitu ya. Akhirnya menolak makan gitu ya. Kan suka kita namanya sekarang picky eater. Iya. Jadi picky ternyata pas kita lihat ternyata dia sudah mengalami esofagitis peradangan di situ. Nah, begitu kita masuk ke lambung tadi, nah biasanya di situ bisa terjadi suatu erosi, dokter. Jadi erosi itu lapisan itu terkikis.
Nah, biasanya bisa penyebabnya. Beberapa pasien saya itu bisa mengalami suatu infeksi nama H. pylori. Jadi ada tukak lambung gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, beberapa case juga saya temukan. Jadi misalnya kita pada waktu tindakan itu kan nanti puasa ya. Nah, biasanya kalau puasa misalnya 5 sampai 6 jam itu ternyata seharusnya makanan di lambung itu kan udah kosong ya. Nah, ternyata dia makannya masih banyak. Nah, masih terjadi, artinya dia delay gastric emptying. Jadi pengosongan lambungnya itu jadi lambat. Nah, makanya suka kita, dok, anak saya itu makan tapi nanti kok udah langsung kenyang gitu. Ternyata makannya masih banyak di situ loh. Sampai kebuang dok ya. Nah, belum masuk ke 2 denum dia yang tadi usus halus. Nah, begitu kita masuk ke denum itu terjadi bisa erosi juga gitu. Nah, apabila ini terjadi kan sering kita makan, dok anak saya makan banyak tapi kok nggak jadi daging ya. Nah, karena fili-filinya dia mengalami atrofi. Jadi proses makan itu kan dicerna baru diserap. Nah, itu dia mengalami gangguan. Iya, nah kalau dari bawah biasanya yang paling sering itu kan kita dari bawah. Nah paling sering itu ada ini dokter ya, ada namanya polip. Jadi kayak daging tumbuh. Nah, itu, nah bila itu menyentuh daripada feses, nah itu suka BAB-nya berdarah gitu ya. Ada suatu kolitis juga, jadi peradangan di kolon itu, nah sering itu BAB-nya berdarah, artinya BAB-nya kayak lendir. Nah itu juga yang sering kita lihat dokter. Dilakukan endoskopi itu, iya benar sekali. Ya mungkin yang seperti dokter jelaskan memang penyakit saluran cerna pada anak itu kan banyak dok ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua penyakit itu harus diendoskopi dok pada saluran cerna? Sama yang kedua, paling sering nih yang dokter tanganin di rumah sakit ini di RSUD kira-kira tuh kasusnya apa aja dok penyakitnya? Benar sekali dokter ya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi penyakit-penyakit apa yang harus kita endoskopi ya, apa semua di endoskopi gitu. Nah biasanya kalau saya datang di praktek itu dokter, biasanya nggak langsung saya endoskopi. Nah tapi kalau misalnya dia ada rujukan biasanya dari dokter anak gitu ya, dengan muntah-muntah yang kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Saya ada lewat nih pasien sekarang di ruangan nih, dia muntah-muntahnya udah 3 bulan nih. Lama. Nah itu perlu kita lakukan. Ada apa? Apa dia ada penyempitan ataupun memang dia ada gangguan motilitas. Nah itu bisa kita lakukan endoskopi gitu ya. Nah baru biasanya untuk awal ya, misalnya datang ke saya, biasanya saya akan terapi dulu 2 minggu dokter ya. Nah biasanya 2 minggu kita terapi ya. Kalau misalnya gejala-gejala cuma muntah ataupun nyeri perut gitu ya. Nah itu biasanya saya terapi. Nah bila tidak membaik baru saya tawarkan untuk melihat ada apa. Artinya kita jangan kelamaan juga. Nanti anaknya keburu kecil lagi kayak kurus kan. Kita tahu anak itu kan tumbuh dan berkembang ya. Nah kalau misalnya dia gangguan pertumbuhan otomatis nanti kognitifnya terganggu jadi stunting lagi. Nah biasanya. Nah baru yang wajib ya kalau misalnya kita lakukan itu biasanya muntah darah dokter. Iya muntah darah. Jadi kalau dia muntah darah, nah itu kan harus segera kita lihat. Kenapa dia berdarah gitu? Jangan sampai kita tunggu nanti darahnya keluar nanti jadi anemia, jadi otomatis anaknya jadi lebih berat lagi gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kondisi berdarah, nah saya beberapa case itu berdarah kita endoskopi, kita hentikan perdarahannya. Nah otomatis kan dia jadi nggak berdarah lagi gitu. Kita cari penyebabnya. Baru yang ketiga nih, yang kasus kemarin tuh yang dokter dikirim itu yang dengan ketelan jarum. Nah apabila misalnya jarum pentul atau ketelan koin atau ketelan misalnya baterai yang kecil itu atau magnet. Nah, itu kan sering kan. Nah itu harus segera kita ambil. Nah, kalau ketelan jarum dia nusuk-nusuk kan jadi bahaya jadinya. Nah, itu harus kita ambil. Nah, itu yang segera kita lakukan. Itu nggak bisa ditunda. Iya, tapi nanti kita lihat ukuran, kita foto ya. Nah, bila misalnya dia masih di daerah lambung, nah kita segera ambil. Tapi kalau udah melewatin usus halus, nah itu biasanya kita tunggu aja sampai ke bawah gitu. Nah, itu yang atas ya dokter. Nah, apabila misalnya pasien-pasien yang dengan BAB-nya berdarah, nah itu harus segera kita lakukan gitu. Kita lihat gitu, BAB-nya berdarah, otomatis kan dia berulang. Biasanya saya kalau BAB-nya berdarah itu misalnya dia prosesnya udah lama, biasanya udah sebulan BAB-nya berdarah, nah jenisnya lagi gitu ya. Nah itu biasanya saya lihat dari bawah dokter. Oke, jadi emang penyebabnya banyak ya dok, penyakit-penyakitnya
entah karena keisengan tangan anaknya ya, Benar. entah mainan, koin, itu Iya, mungkin harus benar. hati-hati ya ibu-ibu sahabat sehat RSUD Kota Bogor tuh. Cuman ya kalaupun memang terjadi nggak usah khawatir karena bisa dilakukan teknik endoskopi untuk penyelamatan si benda asing tersebut Benar, supaya tidak benar. semakin parah dan menimbulkan komplikasi ya. Nah, kita ngomongin penyakitnya nih, Benar, Dok. iya. Pada anak nih kan memang termasuk picky eater, Dok, ya. Iya, betul. Apalagi zaman sekarang makanan itu wah dimodifikasinya banyak, Dok. Benar Ada sekali. yang hanya junk Iya, food, iya. entah seblak, Iya, entah gitu. micin dan Iya. sebagainya, yang akhirnya menimbulkan yang namanya sindrom dispepsia, Dok, ya. Iya. Datang sakit perut, perih, nggak mau makan dan sekali, sebagainya. benar Nah, sekali. kira-kira pandangan dokter terhadap kasus tersebut di anak itu gimana, Dok? Terus Iya. apakah Apa yang kita lakukan? apa yang harus kita lakukan gitu, Dok? Iya. Ya benar sekali ya pertanyaannya ya. Jadi buat sahabat sehat di Kota Bogor dan sekitarnya. Jadi pertama-tama makanan-makanan apa yang harus kita hindarin ya untuk mencegahi tadi yang sindrom dispepsia. Jadi sindrom yang ketidaknyamanan di daerah perut gitu ya, yang bisa menyebabkan misalnya anaknya sering muntah ataupun makan sedikit dia sakit ataupun sering nyeri perut yang on off, biasanya hilang timbul gitu ya. Biasanya sudah berlangsung lebih dari ya 3 sampai 6 bulan. Nah, pertama itu coklat ya Bunda ya. Anak-anak diusahakan untuk mengurangi makan coklat karena coklat itu mengandung zat yang bisa membuat sphincter tadi itu menjadi melemah. Jadi longgar. Jadi asam itu gampang reflux, Naik ke atas, itu ya. naik ke atas gitu ya. Nah, yang kedua mungkin posisi ya Bunda ya, sahabat sehat ya. Jadi posisi. Jadi habis makan tuh punya jangan langsung tidur. Tiduran, Iya, ya. jadi kalau kita posisi tidur, kita tahu ya makan itu kan jatuh ke tempat yang lebih rendah atau minum air. Nah, apabila kita posisinya tidur, nah otomatis kan dia nggak turun ke bawah gitu. ya. Nah, itu gampang sekali menjadi reflux. Jadi berapa lama? Setengah sampai 1 jam ya, dokter. Ya, setengah. Jadi tahu kan. Jadi begitu kita kasih minum atau kita kasih makan, sering itu pasien saya itu misalnya, dokter, baby saya ini maunya dia tidur sambil minum susu gitu. Iya, sering sekali gitu. Jadi Sambil nyantai ya, Dok. benar. Jadi boleh seperti itu, tapi bantalnya agak ditinggikan ya ditinggiin, sekitar ya. 45 sampai 60 derajat ya. Jadi artinya prinsipnya sederhana aja. Jadi biar bisa makanan itu turun ke bawah gitu. Jadi tidak bisa naik gitu. Nah, yang ketiga makan makanan seperti kayak micin-micin ya, kayak misalnya Kerupuk-kerupukan, kentang iya dong. gitu. Nah, itu sering sekali itu juga yang berulang-ulang gitu ya. Itu merangsang peningkatan asam lambung juga. Iya, iya, iya. Gitu. Baru yang keempat biasanya makan makanan mie. Ya. Oh, mie yang instan ya, Dok ya? Benar, Nah. mie instan atau spaghetti pasta yang sering anak-anak itu saya lihat ya, pasien-pasien datang konsul saya itu pagi sarapan mie, siang mie, malam juga mie. Saya juga gitu kayaknya, Dok. Iya, jadi seperti itu makan-makan Iya, seperti iya. itu yang juga membuat sebetulnya dia akumulasi sih berangsur-berangsur. Memang awal-awal dia misal masih kuat ya, tapi karena dia berangsur-angsur prosesnya lama, nah akhirnya dia memuncak, dia sphincter nggak kuat lagi, dia reflux gitu. Oh, oke. Sebenarnya yang disebutkan tuh makanan-makanan enak ya, Dok, sebenarnya. Entah itu coklat, entah itu micin, entah itu Indomie. Pertanyaannya apakah terutama pada anak ya mungkin, Dok, yang masih senang-senangnya jajan ke warung, apakah menjadikan makanan-makanan tersebut tidak boleh dimakan sama sekali atau baiknya terjadwal, Dok? Benar sekali ya pertanyaan. Jadi ayah bunda misalnya sudah ada keluhan nyeri perut ataupun misalnya udah sering muntah, kita stop dulu itu 1 sampai 2 bulan ya. Jadi kita lama juga ya? karena biasanya kalau sudah seperti itu biasanya di mukosa itu lapisan dalamnya itu ya, dokter. Nah, itu biasanya sudah hiperemis peradangan, dokter. Nah, jadi untuk misalnya repair supaya lebih bagus, nah itu butuh waktu ya? Iya, jadi butuh waktu. Misalnya kalau misalnya kita ada lambungnya 2 gitu, kita istirahatkan dulu mungkin lebih cepat. iya. Tapi kan kita makanan kan masih masuk lagi ke situ. Iya, Nah, itu yang bisa dia agak lama. Sering itu pasien-pasien saya itu datang misalnya dia udah enak 2 minggu gitu kan, obatnya stop gitu ya. Nah, baru dia datang lagi nanti 3 bulan lagi gitu. Dok, kok kambuh lagi? Kan saya bilang obatnya datang 1 sampai 2 bulan, kontrol lagi. Nah, sering loss-nya di situ, miss-nya yang di situ yang bisa membuat dia bisa seperti itu. Terus. Oke. Apakah nih, Dok,
kan memang sering ya fenomena kayak gitu dan nggak semuanya juga yang akhirnya menimbulkan sindrom dispepsia. Apakah ada faktor tertentu dok pada anak yang memang membuat dia lebih rentan terhadap entah coklat, entah micin, entah itu atau memang semua anak itu rentan, cuman ada yang punya kekebalan tubuh lebih aja gitu dok? Iya, oke, bagus sekali. Jadi penelitiannya biasanya orang-orang yang punya alergi itu kuat sekali mengalami seperti itu. Jadi dia sensitivitasnya itu lebih tinggi ya. Jadi mukosanya, kalau kita lah misalnya salah makan kan di kulit kita ini biasanya udah merah gitu ya, urtikaria. Nah itu seperti itu. Nah di dalam juga begitu, dokter Aditya. Misalnya salah, iya, mukosanya itu lumennya itu, nah itu mengalami kayak dia gampang terkelupas. Akhirnya pertama peradangan, artinya kalau dilakukan berulang itu jadi erosi. Nah jadi dia misalnya dia jadi lama-lama kalau udah erosi kan dia udah luka. Nah itu dia bikin perih. Nah pertama dia memang orang-orang alergi. Nah tadi biasanya riwayat dalam keluarga itu sebetulnya suka pertanyaan itu ya, sahabat sehat, ayah saya GERD, apa saya anak saya GERD juga gitu ya misalnya mengalami. Sebetulnya enggak, tapi circle GERD artinya apa? Makanan ayahnya atau ibunya kan pasti dimakan anaknya. Nah, mungkin ayahnya doyan pedas gitu, habis makan tidur. Nah, akhirnya kan dicontoh anaknya gitu. Iya, wah ayah saya bisa begitu. Masa saya nah, jadi gitu. copycat dok ya? Iya, jadi pertama alergi, jadi circle-nya juga circle GERD. Tapi memang ada beberapa yang memang tadi ya, saya bilang tadi alergi ya. Paling sering kalau BB itu alergi susu sapi. Nah, itu juga sering sekali ya. Jadi dia sensitif terhadap protein susu sapi. Nah, itu juga bisa menyebabkan dokter. Iya dok. Nah, mungkin ini juga banyak pertanyaan dari pasien nih, dari sahabat sehat ya dok. Apakah alergi itu akan menetap seumur hidup dok? Iya. Atau memang dia bisa disembuhkan? Iya, sebetulnya alergi itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Dikendalikan. Artinya apa? Jadi sering tuh pasien-pasien saya itu ya, misalnya saya sering udah terapi GERD, tapi kok masih mual, muntah, perasaan tidak nyaman. Akhirnya saya cek IgA spesifiknya. Artinya, misalnya saya beberapa itu pasien, ternyata dia alergi, misalnya dia putih telur, dia alergi coklat, alergi debu. Nah, artinya kita hindarin itu. Nah, kalau misalnya saya bilang tadi, alergi itu nggak bisa sembuh tapi dikendalikan. Nah, dengan menghindarinya itu, nah itu bisa lebih kita avoid lagi. Ya, Nah, baru makan makanan. Nah, makan makanan seperti apa? Misalnya kayak probiotik, ya probiotik itu nggak harus dalam bentuk saset gitu ya. Misalnya dalam bentuk makanan kayak yogurt gitu ya, kayak tempe, tahu itu makan bagus tuh. Iya, jadi tuh banyak terdiri dari probiotik. Nah, itu bisa membantu penelitiannya untuk mencegah alergi tadi. Nah, baru yang ketiga tadi yang makan makanan tadi baru vitamin D. Vitamin D sekarang ilmunya udah berkembang. Nah, rutin aja itu minum vitamin D. Nah, baru untuk alergi ya kita ada vaksin juga. Kan banyak tools ya vaksin yang bisa untuk membantu kita, misalnya vaksin influenza. Nah, itu yang rutin tiap tahun. Nah, itu untuk membantu proses alerginya tidak recurrent, tidak balik lagi. Oh, gitu dok ya. Jadi ya nggak selamanya mental tahu tempe itu buruk ya dok? Oh, enggak, itu bagus Ternyata sekali. Ternyata dia ada manfaatnya, bagus untuk saluran cerna kita nih dok. Itu kan terkait penyakitnya dok. Kira-kira misalkan nih kan banyak yang ternyata mual muntah, sakit perut dan sebagainya. Ada nggak sih dok tata laksana awal yang bisa dilakukan mungkin sama orang tua, karena pasti kan panikan dok, aduh anak saya gimana nih? Itu baiknya kayak gimana dok? Yang bisa dilakukan di rumah mungkin dok ya? Lihat gejalanya dulu ya. Misalnya anaknya kalau udah muntah darah ya memang harus diposisikan, miringkan aja dulu ya. Misalnya kalau udah muntah marah misalnya jangan dikasih minum langsung. Nanti takut aspirasi Kalau dia muntah darah ya memang harus sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya. Nanti kita cari penyebab dia apa keluhannya. Penyebab muntah darahnya. Tapi kalau misalnya nyeri perut ya, misalnya nyeri perut kan, kalau nyeri perut banyak ya dokter, bisa karena gejala misalnya ada kolelitiasis, ada batu di empedu, ada misalnya ada usus buntu. Nah, itu kita pastikan aja dia nyeri perutnya seperti apa gitu ya. Kalau untuk menghilangi awal ya bisa golongan-golongan misalnya paracetamol, ayah bunda ya.
sahabat sehat ya paracetamol. Nah, itu bisa menghilangkan. Nah, misalnya dia sudah berulang gitu ya, misalnya udah sakit, udah itu sebulan lagi sakit. Nah, boleh kita kasih golongan-golongan kayak antasida gitu. Jadi prinsipnya dia kan asamnya naik. Nah, kita kasih suatu kondisi basah gitu. Jadi lebih stabil lah pH-nya di dalam lambung ya, pertolongannya. Tapi misalnya dia udah berulang, bulan ini sakit, bulan berikutnya sakit lagi, nah itu sebaiknya dikonsultasikan aja ke ahlinya. Iya, ke dokter anak atau dokter anak ahli gastrohepatologi ya gitu. Berarti sebenarnya pencegahan dan tata laksana awalnya bisa banyak. Salah satunya berarti tadi sahabat sehat bisa tes alergi dok ya? Tes alergi di Polidokter bisa berarti dok? Iya bisa, tapi nanti kita refer ke tempat lain. Tapi setidaknya belangkonya iya kita bisa. Biar bisa tahu minimal apa saja yang harus dijauhin dan boleh dimakan dok ya. Yang kedua ya tata laksana awalnya, karena pasti banyak ibu-ibu sahabat sehat ini kalau anaknya rewel langsung dikasih dot sebenarnya itu bahaya juga dok ya. Bisa aspirasi dan sebagainya. Bisa kalau misalnya kayak sering segitu. Nah, ternyata saya sering pasien gitu, ternyata dia alergi susu sapi. Wah, makin parah lagi dok. Makin parah lagi. Akhirnya apa? Bukan membaik, tapi memang rewel. Nah, kalau misalnya dia kontak dengan mukosa, jadi maka erosi kan, maka sakit, jadi makin perih dia. Nah, gitu. Bahkan malah bisa berdarah juga. Semakin dalam erosinya dok ya. Oke. Itu sahabat sehat perlu dipahami ya terkait penyakit-penyakit saluran cerna yang biasa diderita pada anak, pencegahannya dan tata laksana awalnya seperti apa. Kita kembali lagi nih dok ke endoskopinya sendiri. Banyak yang menanyakan juga nih dari sahabat sehat, prosedurnya sendiri selain ditidurkan, terus berapa lama sih dok si endoskopi itu? Terus katanya ada yang perlu diintubasi nggak sih dok kalau endoskopi sekali. Itu? Nah itu seperti apa tuh dok? Iya, karena kita tim ya dokter Aditya. Jadi biasanya ya misalnya udah ACC ya, misalnya kita terangkan dulu prosedurnya seperti ini, baru kita beri inform consent gitu ya. Artinya sudah tidak terangkan, nah kita beri inform consent, kita beri penjelasan. Nah misalnya tibalah hari H pelaksanaannya gitu ya. Ya biasanya pasien tidur ya, nah kan dipasang infus ya. Pasang infus ya udah biasanya anestesinya datang nih ya dengan anestesi kita kan baik-baik nih dari RSUD nih ramah ya, jadi ditanya keluhannya apa, alerginya apa ya, jadi baru nanti dikasih suntikan gitu. Jadi kayak dia tenang gitu ya. Nah udah habis itu bayi anaknya itu tertidur aja. Nah baru kita setelah tertidur ya biasanya kita pasang kayak apa untuk melancarkan di sini kayak gudel gitu ya. Nah, mayo itu, ya, dok, mayo. Nah, baru kita masukkan supaya dia lebih lancar. Udah, habis tindakan itu ya udah selesai gitu. Nah, di dalamnya kita masukkan alat, kita observasi kan saluran pencerna yang berbahaya. Nah, baru beberapa case memang kita biopsi gitu. Kita ambil jaringannya. Nanti kita lihat di mikroskop. Nah, kalau yang kita lihat itu kan secara kasat mata nih. Nah, kadang mata kita ini kan nggak terbatas dok ya, nggak bisa lihat sampai dalam bukan mikroskop gitu kan. Jadi tapi itu secuil aja sedikit aja. Ya udah begitu tindakan selesai. Nah, untuk ini ya udah selesai tindakan pasiennya, nggak 5-10 menit udah bangun lagi anaknya, sudah selesai ya gitu. Iya. Nah, itu kalau di atas ya. Nah, kalau yang di bawah biasanya ada beberapa satu lagi tadi puasa dulu. Iya, puasa. Puasanya biasanya 5-6 jam ya, supaya lambungnya kosong. Nanti kalau kita endoskopi ternyata lambungnya makanan. Dan ada muntah lagi. Malah biasanya puasa. Tapi karena sudah diinfus kan jadi aman ya untuk nutrisinya ya. Nah, tapi kalau yang di kolon yang di bawah, nah itu ada beberapa karena kita membersihkan dulu kolonnya. Nah, biasanya ada kita kasih obat-obat pencahar gitu ya, pencahar supaya kolon itu keluar gitu, feses-fesesnya jangan sampai kita pas masukkan alat malah fesesnya banyak, jadi untuk mengaburkan. Nah itu kalau EGD itu rata-rata ya 15 menit 10 sampai 15 sebentar kok. Iya, bukan tapi operasi besar gitu dok bukan, ya, karena nggak dipotong. Tidur kan masukkan alat. Nah tapi kalau untuk kolon biasanya agak lama itu biasanya, tapi nggak lama banget, setengah jam udah selesai. Saya biasanya di sini 15-20 menit gitu. Ya semua ini dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang memang profesional, memang udah bidang dia keahliannya gitu, dengan semua udah diantisipasi lah dengan segala kerumitan dan komplikasi-komplikasinya gitu ya. Jadi nggak perlu takut nih ibu-ibu atau bapak-bapak sahabat sehat ya. Memang kesannya kayak kasihan anak dipuasain, gimana kalau lapar dok ya, ternyata kan tetap diinfus juga. Terus yang kedua juga memang kesannya kita masukin alat dan sebagainya, cuman kan tujuannya baik ya dok ya. Nah mungkin
Yang menjadi pertanyaan juga nih dari sahabat sehat, untuk si endoskopi ini apakah hanya untuk diagnostik, apakah atau bisa untuk terapeutik juga dok? Terapi, Bisa ya, benar untuk sekali. menyembuhkan apa luka atau ada polip dan Benar sebagainya dok? sekali ya. Jadi biasanya awal-awal kalau sindrom dispepsia, nah biasanya itu diagnostik ya. Nanti biasanya kita biopsi, nah kita lihat ada kumannya gitu ya. Tapi kalau untuk terapeutik, kalau misalnya ketelan jarum, kan kita Iya, ambil jarumnya. jadi terapeutik juga, dok, ya? Iya, Iya, kan benar. misalnya atau misalnya dia berdarah, kita stop perdarahannya. Nah, Iya. itu kan untuk tindakan Tindakan pengobatan. Tergantung case-case-nya Case-nya. lagi. Nah, misalnya di bawah kita kemarin di sini ya ada yang BAB-nya berdarah gitu. Ternyata di dalamnya ada polip, kita potong langsung Oh, polipnya. langsung ya? Nah, jadi ada bantuan nanti jadi dalam scoop yang itu tadi ada memang ya kecanggihan alat sekarang. Memang alatnya juga Iya, mahal sekali. iya, dokter. dok. Ya, jadi ada kita masukkan snare ya namanya, baru kita potong, udah, habis itu keluar sendiri Keluar lewat sendiri dari ya. fesus. Nah kalau misalnya dia ketelan jarum atau ketelan koin yang sering itu ya, nah itu biasanya kita ambil alatnya kita ini keluar sendiri, nggak perlu dioperasi. Iya, jadi nggak perlu ada yang dibuka dan Nah, perdarahan banyak juga enggak, dok, ya? Iya, paling Iya, iya, tindakan ya paling 20 setengah jam lah. Iya, iya, iya. Berarti Dan keluarga bisa ngelihat juga kok. Oh, bisa ngelihat, dok? Iya, Bisa ikut ke datang. dalam? Iya, sering saya Oh. panggil juga nih ayah bunda ya, saya terangin gitu. Oh, ya ampun, jadi Tahu semua ya. tahu Iya, iya, iya. semua gitu. Jadi betul-betul memang tindakan yang minimal invasif dok ya. Benar. Gitu ya, iya. tidak Dan satu lagi memang dilakukan oleh tenaga profesional. profesional ya, dengan Iya, tim-tim gitu. yang gabungan ya, Iya. dokter Sumardinya, Anestesi. anestesinya, Iya, perawatnya, benar. penatanya dan Iya, sebagainya dok ya. benar. Oke. Nah, barangkali nih dok, siapa tahu dari sahabat sehat ada yang merasa setelah di endoskopi itu menjadi memang enak dan sebagainya. Boleh nggak sih dok endoskopi itu dilakukan berulang kali? Iya, benar sekali. Jadi sebetulnya untuk anak-anak itu nengok case ya dokter. Misalnya saya waktu di sini saya belum pernah ngerjain ya waktu saya sekolah ya. Nah itu dia mengalami struktur, jadi penyempitan. penyempitan, Iya, iya. penyempitan. Otomatis kan kita longgarin gitu. Nah nanti 3 bulan kita evaluasi lagi. Nah akhirnya kita lebarin lagi dia sampai mencapai dia yang normalnya gitu. Nah itu kan dilakukan berulang-ulang gitu. Tapi nggak langsung misalnya hari endos besok endos, bukan. Oh. Ada Jedanya, jedanya, dok, ya? iya 3 sampai 6 bulan Oh, gitu. cukup panjang juga Iya, sebenarnya, panjang. ya. Jadi kita evaluasi lagi apa treatment misalnya sudah kita lakukan tadi ya pelebaran. Nah, apalagi misalnya dia varises esofagus ya. Jadi ada varises di esofagus kan kita pasang ligasi atau skleroterapi. Nah, itu kan tiap 3 bulan dia mengalami perdarahan. Iya, sebelum dia lakukan transplantasi hati gitu. Nah, itu kan harus 3 bulan nanti sampai dia berdarah lagi. Nah, Diikat lagi Diikat gitu. lagi. Iya, Nah, diulangi itu kan lagi, iya 3 sampai 6 bulan. Tapi semua itu udah kita perhitungkan, dokter. Oke. Iya, itu. Ya, berarti ya nggak bisa atas permintaan pasiennya dok. Oh, Dok saya iya. hari ini mau di endoskopi, kayaknya nggak gitu dok iya. ya. Saya sering gitu, dok, dikiranya langsung apa? Tindakan. Tindakan kan ada persiapan lagi Iya, gitu. iya. Pertama ya kita ronsen torak gitu. Artinya apa? Kita benar-benar ketika melakukan itu suatu kondisi anak itu yang memang kita minimal resiko Minimal gitu. resiko, iya, betul. Kalau tiba-tiba dia ada sakit jantung Iya, atau malah sakit jangan yang lain, juga, dok, ya. nah Iya, gitu. iya, iya. Nah itu baru kita periksa darah karena kita lakukan biopsi. Nanti kita lihat faktor pembekuannya bagus enggak gitu. Kalau misalnya kita ambil ternyata berdarahnya banyak, nah itu kan lebih bahaya lagi. Lebih Iya. banyak mudorotnya dok ya. Iya, benar sekali ya. Iya. Oke dok. Hal apa aja nih dok selain puasa dan sebagainya? Kalau misalkan pasien mau memang endoskopi dari rumah tuh harus ada persiapan tertentu nggak sih dok sebetulnya? Iya. Biasanya kita lakukan misalnya ada elektif. Nah, elektif itu misalnya kecuali dia datang ya misalnya dengan nyeri perut ya atau dengan perdarahan yang hebat gitu ya dengan BAB. Nah, itu otomatis kita segera ya. Besoknya biasanya kita lakukan endoskopi ya untuk pertolongan gitu ya, tindakan emergensi. Nah, yang kedua misalnya elektif itu kita rencanakan. Nah, biasanya kalau misalnya itu bisa tapi kalau di sini ya karena kita ini BPJS ya, nah jadi memang harus nginap dokter. ya, harus nginap dulu Iya, jadi harus ya. nginap dulu gitu. Tapi kalau di rumah sakit lain ya bisa kita one day care namanya ya, one day ya, care. misalnya masuk pagi nanti kita kerjakan siang itu, nah sore udah pulang gitu. Iya Iya, gitu. iya. Cuma karena kita pakai tergantung asuransinya Iya, gitu betul. ya. Kalau misalnya dia asuransinya yang memang BPJS kan harus ada nginap. aturan tertentu, Iya, dokter, ada iya. aturan harus nginap ya udah kita inapkan. Jadi paling nanti puasa biasanya pasiennya happy kok. Iya, jadi puasa 6 jam tapi kan udah diinfus Iya, gitu. udah Iya, diinfus begitu bersama, dia habis iya. tindakan
udah boleh Beres makan lagi. Iya, udah. Berapa lama tuh dok beres 20 tindakan? sampai 30 menit langsung. Habis tindakan ke boleh makan lagi tuh Langsung berapa? bisa. Tapi kan anaknya masih ya efek anestesi Iya, ya efek paling anestesinya. 5-10 menit lah. Masih ngantuk-ngantuk, Dok, ya? Iya, Pada iya, pasien iya. saya mau KFC gitu ya udah kasih Boleh-boleh lagi. aja ya. Ya kamu mau minuman minum ya udah dikasih aja, nggak ada Iya, ini iya, nggak ada puasa kayak operasi besar itu puasa sampai 2 jam atau tunggu bising ususnya ada gitu nggak perlu karena kan kita nggak ada apa-apain, kita nggak utak-atik kan. Iya betul dok. Iya. Mungkin kalau di rumah RSUD bagi yang memang asuransi BPJS bisa sekalian menikmati layanan-layanan yang ada di RSUD dok. Iya, Sekarang kita kafe udah banyak dan sebagainya, hitung-hitung Iya. staycation. Iya, Ya dok ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari komentar-komentar dari mana nih? Dari YouTube-nya ya. Oke nih dok, ada yang bertanya, Iya. endoskopi itu dilakukan untuk penderita sakit apa dan apakah HNP bisa diendoskopi? Iya benar ya. Jadi ya nggak apa-apa. Ini kan mungkin tadi dia baru datang Iya, ya baru baru datang. iya tadi udah ini. Jadi endoskopi dilakukan untuk penderita apa? Pertama ya sahabat sehat. Pertama tadi yang ketelan benda asing ya misalnya jarum, muntah darah Muntah darah, gitu. iya. Nah itu atau BAB-nya berdarah. Nah itu kita lakukan endoskopi. Nah yang ketiga misalnya udah diterapi tapi nggak sembuh. Iya nggak sembuh. Biasanya gitu ya. Nah baru kita lakukan. Kenapa ya kok nggak sembuh-sembuh? Nah itu biasanya kita lakukan endoskopi. Nah yang keempat ini paling sering nih anak-anak yang beratnya nggak naik nih. Iya saya sering banget dikonsulin ya dokter-dokter anak gitu ya. Dengar misalnya dok anak saya udah 2 tahun tapi beratnya masih 9 kilo. kurang. Nah Iya. gitu ada apa ya? Kayaknya nggak makan itu tapi nggak jadi daging. Banyak makan sih dok. Nah seperti itu bisa kita dengan variasi-variasi seperti itu atau nyeri perut yang berulang-ulang. Nah itu ya variasi-variasi yang bisa kita lakukan ya. Kalau HNP itu kan dia bukan di saluran cerna ya, Iya, dokter. sebenarnya di tulang belakang, dok, ya. Iya, Iya, di jadi persarafan ya, dok, ya. bener. Iya. Jadi Beda bagian. Beda bagian Beda ya. bagian. Memang Mungkin ini bisa kan bagian saluran cerna ya. Jadi nggak perlu Nggak ya. perlu ya. Iya, Nah, gitu, ya, dok. iya. Kalau HNP mungkin bisa Ke dikonsultasikan dokter ortopedi dok ya. Bener, Iya, iya, atau ke benar dokter sekali. saraf juga Iya, bisa. Gitu nanti gitu. dikonsultasikan lebih Iya. lanjut. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan Boleh, berikutnya iya, dok ya. iya, oke. Selamat siang dokter. Izin bertanya, apakah ada efek samping dari endoskopi dan Iya. bagaimana perawatan setelah dilakukan endoskopi? Terima kasih. Iya benar. Waduh ini dari siapa nih tadi? Ini dari Ahmad Maulana nih dok. Oh, Gitu, dok, ya. ini dari Bogor ya, memang Iya, pertanyaan nih. bagus sekali ya. Jadi Iya, dok. memang apa efek sampingnya? Efek sampingnya kalau di jurnal dan saya kerjain ya, saya udah hampir ribuan ya saya kerjain Iya, endoskopi itu hampir nggak ada ya bunda ya sahabat sehat. Jadi biasanya karena apa prosedurnya itu udah kita lakukan Iya. gitu ya. Misalnya kita foto torak tadi, kita cek darah, HB-nya kita misalnya kalau HB-nya turun kita transfusi dulu ya. Iya, Jadi iya. memang fine-fine aja. Cuma mungkin ada perasaan ketika kan misalnya kita masukkan ke kerongkongan, Jadi, misalnya perasaan nggak nggak nyaman gitu. nyaman, Tapi itu ya. hampir jarang sekali. Iya, dok. Itu kalau di textbook itu 0,0 berapa gitu. Emang Iya. minim sekali, dok, Minim ya? sekali. Habis itu jadi malah ketika saya endoskopi anaknya ngomong udah ya udah selesai ya. Malah kaget juga iya, dianya, kaget udah selesai. udah gitu. Jadi jadi memang hampir tapi karena kita kerjakan sama tenaga profesional gitu ya. Jadi iya, memang dok. semua hal-hal itu udah kita perhitungkan gitu ya. perhitungan. Jadi kita nggak langsung gitu ya. Apa-apa langsung banget gitu. ya Bahaya gitu. juga, dok, Jadi ya. kalau Iya, iya. mungkin sahabat sehat yang udah pernah di endoskopi mungkin cari aja pengalamannya. Iya, biasanya sama Testimoni atau Dr. pengalaman, Sumardi. dok, ya. Iya, biasanya Iya, dokter. udah nggak ada masalah gitu ya. Nah, bagaimana perawatan setelah dilakukan ya? Perawatan ya biasanya sudah nggak ada karena nggak ada masalah, udah tahu kita penyakitnya, ya udah biasanya ada iya. yang langsung pulang gitu ya, langsung pulang. Jadi misalnya tindakan kita siang ini saya tadi ada ngerjakan 1 orang ya. Nah, 1 orang di cancel karena ada ternyata nggak perlu endoskopi gitu ya, jadi akhirnya di cancel. Nah ini mungkin malam udah pulang nih, iya malam udah pulang dan ya perawatan ya udah paling nanti setelah kita tahu ya udah kita terapi obatnya, jadi obatnya lebih tepat lagi, iya dok. gitu. Iya tentu ya harus dieradikasi dulu yang penyulit-penyulit Nah, ketika menendoskopi ya, barangkali ada pneumonia, barangkali ada infeksi yang lain ya, Jantung, perawatan dulu atau iya, jantung benar, sekalipun ya iya. perawatan yang urgennya dulu baru nanti dilakukan Iya, endoskopi. ada pernah saya yang misalnya dia batuk-batuk gitu ya dokter, ya kita tunda dulu Tunda dia. dulu kan, Iya, dokter? bukan Iya. langsung kita ini. Nggak mungkin juga, Iya, dokter. akhirnya batuknya kita obatin dulu. Nah Iya, setelah iya. batuknya udah reda ya udah malu gitu. Jadi
prosesnya itu memang dengan SOP yang prosedur yang benar-benar ini, ya. Nggak mungkin main-main dok Iya. Prosedur yang benar-benar ini, ya. Nggak mungkin main-main dok ya. Oke dok, kita lanjut lagi nih dok. Ada yang bertanya, izin bertanya dok, apakah sebelum dan sesudah dilakukan endoskopi harus rawat inap terlebih dahulu? Dan berapa lama pemulihan setelah dilakukan endoskopi? Tadi udah jelasin dok ya, tapi nggak apa-apa, mungkin baru datang. Boleh, iya dok. Jadi sebelum dan sudah dilakukan endoskopi harus rawat inap. Nah seperti tadi saya bilang, tapi kalau dia tadi asuransinya kalau BPJS biasanya harus inap dulu. Iya, tapi kalau misalnya dia punya insuransi yang lain bisa datang pagi, ya sore pulang sudah tindakan siang, baru nanti sorenya udah pulang gitu ya. Tergantung tadi ya, tergantung kondisi asuransinya nih ya. Baru berapa lama sebentar, paling misalnya kita tindakan 15 sampai 20 menit, habis itu efek anestesi paling 5 menit lah ya. Masuk kita ruang recovery gitu, mungkin ayah bunda bisa datang juga melihat gitu. Baru habis itu udah ngobrol, ya udah mungkin ada administrasi yang perlu diselesaikan, ya udah paling 2-3 jam kemudian bisa pulang gitu. Tapi misalnya kalau ada penyakit, misalnya dia ditemukan pas sakit lah, misalnya dia pas kemarin saya bilang di lentingnya agak lama, nah itu mungkin membutuh waktu. Iya, kan biasanya di endoskopi ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah kalau itu ya kita obatin juga. Oh udah ketemu nih sakitnya, baru kita obatin. Ya mungkin ya 1-2 hari. Ya udah. Nggak sampai berbulan. Wow. Soalnya mungkin rame-rame emang penyakit kronis juga ya dok. Kita nggak tahu juga ya. Oke nih dok. Oke dok. Dari semua fenomena yang sudah kita bahas tadi, apalagi di zaman sekarang ya, anak-anak makannya bermacam-macam. Dari dokter sendiri ahli gastrohepatologi, ada nggak nih dok pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat yang ada sahabat Bogor untuk menjaga kesehatan saluran cerna seperti apa dan baiknya seperti apa? Ya, oke, terima kasih ya Bunda. Nah, untuk menjaga kesehatan kita tergantung umur dulu ya, umurnya berapa. Kalau bayi-bayi, kita lihat anak kita ini alergi susu enggak. Kalau misalnya dia aman-aman aja, mungkin ketika ngasih nyusunya posisinya agak lebih tinggi gitu ya, juga. Seperti tadi dengan posisinya jangan refleks gitu. Jadi kita sendawakan dulu nih. Ya, mungkin sekarang banyak TikTok ataupun di IG ini, nah mungkin cara sendawa yang baik gimana, teknik-tekniknya, nah itu perlu kita lakukan supaya bayinya tidak refleks. Nah kalau mungkin agak udah besar dia suka jajan-jajan gitu, nah mungkin jajan-jajan seperti coklat gitu ya, ataupun misalnya kayak mie, sekarang kan banyak mie yang gitu ya, banyak dok ya, banyak gitu dok ya, yang misalnya pedasnya level 1, level 2, iya, hati-hati ya bunda. Yang ketiga untuk makan makanan kayak MSG, kayak misalnya keripik-keripik kentang atau apa, nah itu suka merangsang. Nah yang keempat posisi, seperti saya bilang habis makan tuh jangan langsung tidur ya, setengah sampai 1 jam setidaknya posisinya agak lebih tinggi dikit ya, supaya apa yang kita makan itu tidak refleks gitu ya. Nah untuk berikutnya, untuk cara berikutnya untuk kesehatan ya, tadi saya bilang tadi tidur jangan terlalu malam gitu ya. Nah itu karena kita tahu anak-anak ini kan jam 9, dulu saya belajar tuh kalau SD tidurnya jam 9, SMP jam 10, SMP jam 11 ya, karena anak itu kan tumbuh dan berkembang. Nah pertumbuhan itu kan keluar misalnya jam 10 malam, nah jangan sampai anak-anak nggak dapat nanti iya gitu ya. Nah baru yang kelima, minuman sasetan itu nah itu kan mengganggu ya. Nah itu mengganggu, bisa mikrobiotanya jadi terganggu, iya bisa terjadi erosi juga gitu ya. Nah yang keempat, makanan yang baik itu probiotik, iya kan banyak ya, seperti tadi tahu, tempe, kinjim, yogurt. Nah itu kan makanan sehat ya, yang perlu dikonsumsi pada anak-anak gitu ya. Iya, jujur itu menjadi refleksi juga buat saya karena saya juga masih belum menjaga saluran cerna dengan baik gitu kan. Oke dokter, barangkali sahabat sehat ini masih ingin berkonsultasi dengan dokter secara langsung, boleh diinformasikan jadwal poli dokter kapan aja biar yang masih penasaran bisa langsung datang ke RSUD dok. Iya, oke. Sahabat sehat Bogor dan sekitarnya, ya saya buka poli ya gastrohepatologi anak itu tiap hari Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12. Tapi biasanya kan molor juga ya. Jadi Selasa dan Jumat ya, jadi jam 9 pagi gitu ya sampai jam 12 ya. Nah, itu tindakannya
Ya biasanya sih dari Senin gitu. Nah tapi untuk poliklinik Hanya Selasa Senin Jumat gitu. Iya. Kalau tindakan mah dalam seminggu Iya, bisa aja. Iya, sesuai dengan penjadwalannya dok. Benar. Oke, baik dokter, mungkin sekian Iya. pertanyaan-pertanyaan dan ngobrol-ngobrol kita Iya. terkait endoskopi. Buat sahabat sehat, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lebih lanjut kepada Dokter Sumardi yang baik hati ini, yang mau menjelaskan segala prosedur penyakitnya seperti apa aja, dan jangan sungkan juga untuk takut ke rumah sakit dok ya. Iya. Gitu, gak ada salahnya kalau Kalau enak ini dingin semua. iya, gedungnya udah luas, udah tinggi, banyak layanannya. Gitu. Pasirnya juga udah banyak. Banyak, iya dok. Iya. Jangan sampai stigma nggak mau datang ke ahlinya, lebih percaya ke Google dok ya. Oh, iya. Mending tanyakan kepada ahlinya. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast hari ini, podcast kesehatan. Terima kasih. Selamat siang, sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Dadah.